Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Wudhu dari makalah kawan sekelas saya. Yang pertama-tama, latar belakang wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat, karena itu kita sebagai muslim sudah sepantasnya mengetahui segala hal yang berkaitan dengan wudhu, termasuk salah satunya yaitu tata cara wudhu, fardu dan sunnahnya wudhu, serta hal-hal yang yang membatalkan wudhu. Di dalam wudhu terdapat juga 6 fardu dan ada 10 sunnah. Di dalam wudhu juga terdapat filosofi di setiap gerakan wudhu tersebut. Maka dari itu, wudhu bukan hanya sekedar membasuh, tapi kita juga harus mengetahui ada filosofi apa di balik wudhu. Pengertian dan dasar hukum wudhu. 1. Pengertian secara bahasa. Al-Imam Ibnu Atsir Al-Jazari rahimahumullah, seorang ahli bahasa, menjelaskan bahwa jika dikatakan wudhu, maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudhu. Bila dikatakan wudhu, maka yang diinginkan di situ adalah perbuatannya. Jadi wudhu adalah perbuatan, sedang wadu adalah air wudhu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, kata wudhu terambil dari kata al-wado'ah atau kesucian. Wudhu disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan diri dengannya. Akhirnya ia menjadi orang yang suci. 2. Pengertian secara syariat. Sedangkan menurut Syahih Sholih Ibnu Ghanim Asyadian Hafizahullah, artinya wudhu adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada anggota-anggota badan. Yang 4, wajah, tangan, kepala, dan kaki, berdasarkan tata cara yang khusus menurut syariat. Jadi definisi wudhu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peradaban kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Disyariatkan wudhu ditegaskan berdasarkan 3 macam alasan. Firman Allah dalam surat Al-Madiyah ayat 6. Wassahu waliyadu kama wa hawa haku wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandiyah jika kamu sakit. Dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamunlah dengan debu yang baik. Suci, usaplah wajahmu, tangan dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Sabda, ya sana hatta ahodathas za ajakum, artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di nataramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. C. Ijma, telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyariatkannya wudhu di semenjak zaman Rasulullah sehingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agamamu. B. Rukun wudhu. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 6 hal yang menjadi rukun wudhu. 1. Niat pardunya wudhu ketika pertama kali membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan dari telapak dan lengan sampai siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. 6. Tertib. Dan terdapat perbedaan pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Namun ada juga yang
yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah. Empat rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada empat. Wudhu itu sebagaimana yang disebutkan dalam nas Quran tujuh rukun menurut Al-Makiyah menambahkan dengan keharusan niat. Ada dalil yang menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air belum bermakna. Mencuci membasuh juga beliau menambahkan kewajiban mualat. 6. Rukun menurut As-Safiyah menambahnya dengan niat pembasuhan dan usapan dengan urut. Tidak terbolak-balik istilahnya yang beliau digunakan adalah harus tertib. 7 rukun menurut Al-Hanabiyah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan mualat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain sampai membuatnya kering dan basah air bekas wudhu. C. Syarat wudhu. 1. Dikerjakan dengan air mutlak. 2. Mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. 3. Tidak ada sesuatu pada anggota yang dapat mengubah air, yaitu perubahan yang merusakkan nama air mutlak itu. 4. Dibasuh pada anggota wudhu. Tidak ada sesuatu yang menghalangi antara air anggota yang 5. Dilakukan sudah masuk waktu salat bagi orang yang selalu berhadas. D. Sunnah wudhu. 1. Membaca basmalah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat berwudhu. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan dicuci dengan air yang suci 3 kali. 3. Berkumur. 4. Bertaksiak menghirup air ke dalam hidung dan sunnah mengeraskan berkumur dan bersintiak bagi yang tidak puasa dan makruh. Yang puasa berkumur dan istiak dilakukan 3 kali. 5. Intisar membuang air dari hidung dan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri atas hidung. Jika dalam terdapat kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking dan kiri. 6. Mengusap kedua telinga bagian luar atau dalam hingga gendang telinga dalam. Mengusap tanpa telinga harus menggunakan air yang babru, bukan yang habis digunakan. Mengusap kepala. 7. Meregangkan jari-jari kedua tangan dan kaki jika menghalangi masuknya air ke sela-sela jari. Caranya, pada tangan ialah meletakkan bagian dalam pada salah satu telapak tangan di atas telapak tangan yang sambil memasukkan jari kaki dimulailah dari jari kelingking kaki kanan yang berakhir pada kelingking kiri pada bagian bawah kaki. 8. Mendahulukan anggota kanan ketika membasuh kedua tangan dan kaki. 10. Memulai dengan ujung anggota yang membasuh wajah mulai bagian atas sampai bawah dan membasuh 2 atau 3 kali dalam segala hal kecuali bila sudah merata. Bila merata basuhan kedua, maka basuhan kedua itu dianggap di kali pertama. Bila mereka pada basuhan kali ketiga, maka semua basuhan dianggap kali pertama. Dan hendaklah diteruskan dengan basuhan kali kedua dan ketiga. 13. Menghadap kiblat. 14. Menghadap langsung, yaitu beruntun antara anggota-anggota wudhu tidak terdapat jarak yang lama sehingga anggota yang telah dibasuh mengering kembali. 15. Membasuh tangan yang hingga pergelangan pada saat akan dimulai wudhu. Ini biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini sangat sesuai dengan fitrah dan akal. Cium net. Jadi kesimpulannya, pengertian dan dasar hukum wudhu.
pengertian secara bahasa, Al-Imam Ibnu Athir Al-Jazari rahimahullah, seorang ahli bahasa, menjelaskan bahwa jika dikatakan wudu maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudu. Bila dikatakan wudu maka yang diinginkan di sini adalah perbuatannya. Jadi wudu adalah perbuatan, sedangkan wudu adalah air wudu. Al-Hafiyah Ibnu Hajar As-Syafi'i, kata wudu diambil dari kata wadoah atau kesucian. Wudu disebut demikian karena yang sholat membersihkan diri dengan wudu, akhirnya ia menjadi orang yang suci. Dua pengertian menurut syariat. Menurut Sahih Ibnu Qasim As-Sadiyah Harisullah, bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peridabatan kepada Allah SWT dengan mencuci tangan anggota tubuh tertentu dengan tata cara khusus. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.